Halo sahabat cerita Momo. Selamat datang di channel penuh kisah nyata, penuh inspirasi dan pelajaran hidup yang bikin kita makin kuat, makin semangat, dan makin sadar siapa sebenarnya diri kita. Sebelum mulai, yuk seperti biasa, absen dulu dong di kolom komentar. Tulis namamu dan dari kota mana kamu nonton cerita ini. Siapa tahu, nanti bisa kita sapa-sapa di episode selanjutnya. Hari ini, kita akan dengarkan sebuah kisah yang bikin jantung deg-degan. Tentang seorang wanita yang diremehkan, dihina, bahkan dibuang oleh suami dan mertuanya. Tapi mereka tak tahu kalau wanita yang mereka buang itu adalah pemilik utama perusahaan mereka sendiri. Gak nyangka, kan? Dari istri yang dianggap sampah, jadi pemilik perusahaan. Mau tahu gimana kisah lengkapnya? Langsung aja kita simak ceritanya. Pagi itu cahaya matahari menyelinap lembut menembus tirai, menerangi kamar minimalis milik Alia. Suatu pagi yang tampak tenang, tapi sebenarnya menyimpan gelombang emosi yang lebih keras daripada ombak di laut lepas. Dengan napas berat, Alia duduk di tepi tempat tidur, menggenggam secarik surat pengunduran diri dari pekerjaannya sebagai analis keuangan. 4 tahun kerja keras, menyusun laporan, presentasi, semua dilepas dalam semalam untuk mendukung keputusan paling berat dalam hidupnya, mendampingi suaminya, Dimas. Alia dan Dimas telah menikah 2 tahun lalu. Dimas, seorang pria sederhana dengan ambisi besar, baru saja diangkat menjadi junior manager di sebuah perusahaan bergengsi. Kebahagiaan semula begitu menggelegar, saling percaya satu sama lain. Namun nyatanya, ada satu pihak yang tak bisa menerima, ibu dan ayah mertua Alia. Mereka melihat Alia seperti beban, bukan partner. Sejak resign, komentar bernada merendahkan mulai muncul tiap hari. Di meja makan, sekitar 6 hari yang lalu, sang ibu mertua duduk di kursi kayu, wajahnya menusuk seperti angin dingin dari kulkas. Alia, katanya, sebagai istri, kamu ada di rumah itu kewajibanmu, bukan di tempat kerja. Dimas hanya mengangguk pelan, tak sanggup berdebat karena takut membangkang. Ayah mertua senyum tipis, seolah menganggap semua itu wajar, bahwa perempuan ya perempuan, tak perlu ambisi besar. Kemudian datanglah titik belah diri saat Alia menyadari, rumah yang dinikahinya kini menjadi medan kritik setiap hari. Semua terdengar sederhana. Kenapa pulang malam? Kenapa makan di luar? Kenapa pakai masker? Kayak mau ngumpet. Begitu terus setiap pulang kerja. Malam itu, tepat saat Dimas mengunci pintu, Alia menerima chat dari sahabatnya, Sari. Semangat ya sayang, bunyi chatnya. Dia balas, terima kasih. Aku lelah, tapi besok harus kuat. Dan kuatnya bukan sekadar menahan tangis, melainkan merancang masa depan tanpa mereka sadari. Alia lalu menutup pintu kamar, duduk di depan laptop, membuka catatan kecil, daftar supplier, draft logo, ide kampanye media sosial. Hatinya menyala. Ia tahu, ini kesempatan untuk bangkit. Tiap malam ia belajar konten pemasaran, manajemen stok, bahkan desain grafis sederhana. Walau hanya menerangkan ide di layar laptop usangnya, semangatnya yang menyala lebih terang dari layar. 5 hari kemudian, ia merilis toko online kecil-kecilan. Nama bisnisnya, Alia Girl. Kosmetik dan fashion wanita sederhana jadi produk awal. Ia buat konten TikTok, bikin foto produk, dan melakukan chat personal ke calon pembeli. Pelan tapi pasti, penjualan mulai datang. Puluhan chat masuk tiap harinya. Ia cek ponsel tengah malam, hati berdebar melihat notifikasi, pesanan 3 unit lipstik. Sementara itu, ayah mertua dan ibu mertua terus bicara di ruang tamu. Dimas sudah manajer, kata mereka. Istrinya kok malah jualan, bukan ikut bantu suami. Komentar sederhana, tapi membakar semangat Alia, instingnya seperti angin lalu mengobarkan api besar. Suatu sore, ketika suaminya pulang dengan wajah letih, Alia menyambutnya dengan senyum rendah. Dinas malam? Tanyanya lembut. Dimas mengangguk singkat, lalu berjalan masuk kamar ganti. Alia hanya tersenyum plastik, menatap punggungnya pergi. Ia sadar, suaminya tidak pernah mendukung pertumbuhan dirinya. Tapi ia juga tahu, kesuksesan bukan datang dari mendukung atau tidaknya Dimas. Kesuksesan datang dari kerja keras dan niat kuat. Seiring berjalannya waktu, toko online Alia berubah. Lini produk meluas, ke fashion plus aksesori rumahan. Jumlah reseller bertambah dari 5 menjadi 20. Brand kecilnya mulai dikenal. Tidak lagi hanya kosmetik, tapi juga pakaian santai dan tas handmade. Ia bahkan mulai merintis kelas gratis di kanal YouTube kecil, tutorial branding dan foto produk sederhana.
Subscriber primer 200 orang, cukup memicu semangat tiap malamnya. Suatu malam, di tengah tumpukan nota dan amplop pengiriman, Alia memeluk lelah, lalu menatap lampu meja kecil. Aku bisa, Alia. Kamu bisa. Satu kata afirmasi yang ia ulang dalam hati. Ia menulis di jurnal kecil, target 100 pelanggan per bulan, 20 reseller. Ia mencoret angka tiap pagi saat berhasil. Di luar pintu, ibu mertua menanyai Dimas, kok Alia belum bantu-bantu belanja untuk acara arisan ibu-ibu? Mana perhatiannya? Dimas hanya menoleh malas sebelum masuk kamar. Sedangkan ibunya lanjut menggerutu. Momen ini jadi titik balik terselubung bagi Alia. Ia melihat kegelisahan mereka, padahal yang patut gelisah adalah mereka sendiri. Seorang istri yang tak bisa dianggap remeh mulai tumbuh. Ia bukan cuma asisten rumah tangga, bukan sekadar pendamping seorang suami manajer, ia adalah wanita yang punya mimpi besar dan sedang mewujudkannya. Di penghujung bab 1, Alia duduk di beranda rumah kecil, menikmati udara malam sambil menatap langit. Pikiran dan hatinya tenang. Ia ingat sebuah pepatah, keheningan adalah bekal para pejuang. Ia tahu di bab selanjutnya, jalan yang lebih menantang menanti. Mengelola brand, meraih investor, dan memegang kontrol terhadap perusahaan besar, tanpa suaminya tahu bahwa ini semua dimulai dari curahan air mata dan mimpi di tengah desakan mertua. Bisnis mulai menggeliat. Beberapa bulan telah berlalu sejak Alia memulai usaha kecilnya. Kini, brand Alia Girl bukan lagi sekadar toko online biasa. Pelanggan semakin banyak, reseller mulai berdatangan dari berbagai kota, bahkan ada permintaan kerjasama dari supplier besar. Suatu pagi, Alia bangun dan langsung membuka aplikasi toko di ponselnya. Matanya membelalak membaca, penjualan 250 item dalam sebulan, pencapaian tertinggi. Di sisi lain, ia membuka akun YouTube-nya dan mendapati subscribe naik drastis, dari 200 menjadi hampir 1.500. Hatiku melonjak, ini bukan kebetulan, tapi hasil kerja keras. Ketidaksadaran mereka. Di sisi lain rumah, suasana biasa, ibu mertua memberondong Dimas dengan omelan tentang Alia yang gak kelihatan di rumah. Mau digojlok suaminya? Dimas hanya menggelengkan kepala malas. Mama, gak apa-apa. Alia sibuk kelas branding. Jawabnya singkat. Mertua nyengir sinis. Tapi Alia tak peduli. Ia tahu ini saatnya fokus, bukan rebut perhatian orang-orang yang tak menghargainya. Undangan kerjasama. Saat santai di kafe kecil sambil meeting virtual dengan calon investor, Alia menerima email. Judulnya menakjubkan, penawaran kemitraan eksklusif dari PT Makmur Sejahtera. Perusahaan distribusi besar itu menawarkan ekspansi bersama. Produk Alia Girl akan distribusikan ke minimarket dan butik offline. Jantungnya berdebar. Ini bukan main-main. Tapi tawaran ini membutuhkan kantor kecil formal, modal kerja, dan legalitas PT. Pilihannya, maju penuh atau mundur perlahan. Berani melangkah atau tidak. Alia di rumah, sambil menyalakan kopi instan, menatap cahaya sore menembus jendela. Ia teringat atas komentar suaminya, jangan terlalu tinggi ambisimu. Tapi kini pintu dunia besar terbuka. Ia tahu langkah selanjutnya akan mengguncang, bukan hanya dunia bisnisnya, tapi juga kehidupan pribadi. Lanjut. Dengan tekad bulat, ia hubungi investor, minta surat kesepakatan, dan bersiap daftar PT. Semua dilakukan secara resmi, tanpa sepengetahuan keluarga. PT terdaftar, kantor sewa. Tak sampai 2 minggu, PT Alia Sejahtera Abadi resmi berdiri dengan 5 juta saham. Ia menyewa kantor kecil 5 meter di kawasan bisnis. Di dalamnya ia ditemani 1 karyawan junior. Semua tertata rapi, plakat kayu di pintu, etalase kecil, dan area meeting sederhana. Alia berdiri di depan pintu kantor, menghela napas lega. Ini awal, Alia. Ia tepuk dada meyakinkan dirinya. Reaksi suami mertua, rasa ingin tahu yang tumbuh. Beberapa hari kemudian, Dimas pulang dengan wajah penasaran. Ia senyum tipis, tanya santai. Sayang, kabar usaha kamu, makin rame ya? Alia sengaja menjawab normatif, iya, biasa aja. Hatinya geli, inti kekuatan ada di kesederhanaan jawaban. Mertua datang saat hari pertama kantor. Mereka mampir seolah ingin bantu, bahkan membawa makanan ringan untuk kamu, yang baru punya kantor. Tapi Alia hanya tersenyum, menolak dengan sopan. Mertua kecewa, tapi tidak tahu apa sebenarnya yang sedang berjalan di balik kantor itu. Konflik terselubung, keraguan versus kekuasaan. Sementara itu,
Di perusahaan tempat Dimas bekerja, kabar Alia tetap misteri. Ia mendengar suaminya bergosip dengan rekan, Alia kayaknya bisnis kecil aja kok gitu-gitu aja. Rekan suaminya setuju. Dimas pun tertawa ringan, menyepelekan istri yang ia tinggalkan. Sedangkan Alia di ruangan kantor kecilnya, menerima telepon pertama untuk meeting ekspansi. Dengan polos ia jawab, besok pukul 10 ya di kantor kami, PT Alia Sejahtera Abadi. Setelah telepon ditutup, ia duduk menghela napas panjang, ketegangan dan senyum bangga bersatu. Undangan di kantor pusat. Belum sebulan kantor berdiri, PT Makmur Sejahtera Abadi undang Alia untuk presentasi di kantor pusat mereka. Dijadwalkan hari Rabu depan. Ini momen penting, entah deal berhasil, entah gagal total. Malamnya, Alia pulang larut, bukan karena dipaksa, tapi karena menyiapkan presentasi. Di depan laptop, ia mengulang slide, menyusun strateginya, produk, harga, distribusi, target omset. Ia tahu posisi ini bisa membuka akses ke semesta besar yang selama ini hanya ia mimpikan. Di sudut ruangan kantor, ia pasang harga franchise dan target ekspansi. Semua realistis. Namun tak bisa ia hapus dari ingatannya. Suaminya dan keluarganya bahkan tidak tahu PT-nya ada. Ketika aku presentasi nanti, mungkin dunia mereka akan berubah, bisik Alia. Sinar pagi menerobos jendela kantor, menyorot wajah Alia yang tampak fokus di hadapan laptop. Ia mengatur ulang presentasi PowerPoint yang sudah berkali-kali dipraktikan. Ada rasa gugup, tapi lebih besar tekad untuk membuktikan semua kerja keras ini bukanlah sia-sia. Beberapa menit sebelum meeting, ia berdiri, menyistung blazer dan merapikan rambut, lalu menghela napas dalam. Pukul 10 pagi, pintu kantor PT Makmur Sejahtera Abadi terbuka. Seorang petugas front office menyambutnya dengan senyum resmi dan mengantarkannya ke ruang meeting bergaya modern, dengan dinding kaca dan meja panjang penuh laptop dan catatan. Posingnya tegas, wajahnya tenang tapi matanya memancarkan semangat membara. 4 orang duduk di seberangnya, tampak seperti pihak investor. Alia hormat, menganggukkan kepala dan menyalakan laptop. Terima kasih atas waktunya. Suaranya tenang. Slide pertama muncul, logo Alia Girl dan visi besar untuk distribusi ke toko offline di puluhan kota. Dengan suara lantang tapi lembut, ia menjelaskan strategi pemasaran, margin keuntungan, nilai brand, hingga potensi pertumbuhan dalam 2 tahun. Satu persatu mereka mencatat. Seorang pria paruh baya bertanya tentang kapasitas produksi dan layanan pelanggan. Ia menjawab dengan confident, mengulas proses pemesanan, sistem otomatisasi yang sudah ia siapkan, aktivitas promosi digital, hingga rencana ekspansi regional. Senyum tipis muncul saat mereka tertarik dengan rencana launching produk varian baru. Dalam hati Alia rasanya berdetak keras. Tapi dari luar, ia tetap anggun. Setelah sesi tanya-jawab yang cukup panjang, pimpinan mereka angkat bicara. Saya terkesan, Bu Alia. Rencana ini ambisius tapi realistis, dan Anda telah menunjukkan profesionalisme. Saya rekomendasikan rencana ini dilanjutkan ke tahap presentasi lanjutan di kantor pusat kami di Jakarta. Dalam sekejap, jantung Alia terasa melompat. Itu bukan hanya tanda kerja kerasnya berbuah, itu adalah momen saat dunia luar mulai mengakui eksistensinya. Saat keluar dari gedung investor, udara pagi terasa lebih sejuk. Teleponnya bergetar, notifikasi di grup reseller ramai. Ia tersenyum, membalas sebentar sebelum melaju ke mobil. Di perjalanan pulang, bayangan suami muncul di benaknya. Bagaimana jika Dimas tahu semua ini? Malamnya di rumah, Alia sengaja pulang lebih awal. Suasana sunyi. Di ruang tamu, ibu mertua menyambut dengan tatapan penasaran. Kamu gimana tadi di kantor orang besar itu? Tanyanya setengah bercanda. Alia tersenyum ramah, lalu bilang, agenda selesai, Bu, mereka minta presentasi lanjutan di Jakarta. Wajah ibu mertua seketika berubah, mula-mula ragu, lalu terkejut. Pandangan penuh pertanyaan melintas. Dimas yang masuk agak terlambat hanya mengerutkan dahi, menahan rasa penasaran. Benar? Tanyanya singkat. Alia hanya mengangguk pelan, lalu masuk kamar. Di sana, ia tarik napas panjang, hati berdebar. Inilah saat mereka mulai percaya. Mertua tertahan, Dimas terdiam, ekspektasi dan gengsi kini terbalik arah. Keesokan hari, grup keluarga ramai obrolan, katanya hari ini Alia mau roadshow ke Jakarta. Pesan ibu mertua. Suasana mulai berubah. Bahkan Dimas menyampaikan telepon dari kantor, suaranya terdengar lebih lembut. Beberapa hari kemudian, Alia sudah berada di Jakarta.
Ruangan kantor pusat penuh aura profesionalisme. Ia menata presentasi di depan dewan investor utama. Semua terasa nyata, itu bukan mimpi semalam. Slide demi slide ia jelaskan, mulai dari risiko, mitigasi, potensi pasar baru, hingga keuntungan jangka panjang. Sesi lanjutan berjalan lancar. Lalu tiba saat pengecekan akhir, mereka meminta rencana keuangan dan pembagian saham. Alia mantap. Ia tawarkan skema joint venture dengan kepemilikan mayoritas, sambil menawarkan role di tim eksekutif jika kesepakatan terjadi. Mata mereka berbinar, mereka saling berpandangan. Salah satu wanita di meja itu akhirnya angkat bicara, "Bu Alia, ini luar biasa. Kami siap masuk dengan dukungan 10 miliar, perusahaan ini akan kami bawa ke seluruh Indonesia." Detik-detik itu, peluh dingin turun di dahi Alia namun ia kembali menahan diri. Hatinya bergema, "Aku nyata, dan aku berhak menikmati semua ini." Saat ia pulang, malam menanti di hotel. Ia duduk menatap langit Jakarta dalam keheningan. Gabungan kebanggaan, lega, dan kegembiraan memenuhi jiwanya. Semua pengorbanan terasa bermakna. Di pekan selanjutnya, kabar sukses investor tersebar dalam jaringan keluarga. Mertua dan Dimas akhirnya tak bisa menghindar. Mereka membaca pesan di chat keluarga, foto hadir di Jakarta, kabar besar tentang kerjasama, dan mereka tampak tercengang. Dimas menatap layar ponselnya, wajahnya abu-abu antara bangga dan menyesal. Ibu mertua hanya terpaku, bibir tertutup rapat. Suasana akhirnya berubah, Abbi nyata. Bukan lagi istri yang dipandang sebelah mata, ia sudah berada di skala yang sama bahkan berada di atas mereka dalam hal keberhasilan. Bab 3 berakhir di titik itu. Mereka mulai sadar, namun belum mengerti apa arti dari pemilik perusahaan yang Alia sedang persiapkan untuk diungkap di hadapan publik dan mereka sendiri. Sore itu, kekuatan baru Alia sudah mulai menampakkan diri. Setelah sukses meraih dana puluhan miliar, ia pulang ke rumah dengan aura berbeda. Lebih tegas, lebih percaya diri. Lampu ruang tamu menyorot wajah ibu mertua dan Dimas yang tampak tegang saat ia membuka pintu. "Alia, kamu pulang?" sambut ibu mertua, suaranya bergetar halus. Alia tersenyum tipis, mengangguk sambil melepas mantel. "Barusan dari Jakarta, Bu. Proposal kita diterima." Ucapan itu seperti bom, diam-diam, Dimas menahan napas. Ibu mertua hanya bisa menatap, mencoba menyambut, tapi bibirnya menggigil. "Apa maksudnya?" tanya Dimas ringan, suaranya menahan getaran emosi. Alia meletakkan tas di kursi, menatap mata mereka satu persatu. "Kita akan jadi mitra resmi PT Makmur Sejahtera Abadi. Dana masuk, ekspansi offline dimulai. Kita akan ekspansi ke 5 kota besar dalam 6 bulan ke depan." Ia bicara dengan tenang dan percaya diri. Ruang tamu mendadak hening, setelah itu meledak oleh kebingungan dan tak percaya. Ibu mertua kalah berkata, "Lalu, kita, apa peran rumah tangga?" Stuttering, suaranya tak terbiasa seperti itu. Alia tersenyum kecil. "Peran rumah tangga tetap sama, Bu. Tapi sekarang, kita juga punya peran di bisnis. Bisnis keluarga." Mata Dimas melebar. Ia terdiam sebelum akhirnya menarik napas. "Alia, kamu yang merintis semua ini?" Suaranya menahan campuran rasa bangga, malu, dan kecewa. Alia mengangguk. "Aku, Mas. Bukan karena posisi kamu, tapi karena aku ingin berdiri." Ibu mertua menunduk, bibirnya bergetar. "Maaf, Alia, maafkan Mama dulu." Suasana haru muncul, tapi juga ada ketegangan yang belum reda. Malamnya, setelah makan malam yang canggung, Alia naik ke kamarnya. Di dalamnya ia menghela napas panjang. Ia tahu malam itu adalah awal kebangkitan hakikatnya, namun juga awal goyahnya hubungan yang dibangun bertahun-tahun. Beberapa hari kemudian, perencanaan ekspansi mulai dimulai. Alia dan tim investor berbicara via Zoom langsung dari ruang kerja kecil di rumah, dengan kamera menghadap boardroom penuh investor. Dimas yang berada di ruangan sebelah tak sengaja mendengar suara istri yang tiba-tiba dipanggil sebagai CEO, istilah asing yang membuatnya termenung. Dalam rapat itu, Alia mempresentasikan rencana perekrutan staf, pilihan lokasi cabang, strategi promosi, hingga biaya operasional. Ia menyebutkan visi untuk terus kembangkan produk lokal, menjamin omzet minimal 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Semua investor terpaku, menatap layar dengan takjub. Selepas rapat, ia matikan laptop, kemudian berjalan keluar ruang kerja. Di depan Dimas yang kebetulan lewat, mereka bertemu. Dimas menatapnya lalu bertanya,
Kamu benar-benar merasa bisa capai itu semua. Alia tersenyum tenang. Aku sudah buktikan, Mas. Ayo kita jalani ini bersama. Tapi aku sekarang juga butuh kamu sebagai partner, bukan hanya suami. Dimas menatap mata istrinya, ada perubahan kuat di sana. Matanya berkaca. Suara lembut ia ucapkan, maafkan aku, Alia. Selama ini aku bagikan gengsi kerja ke kamu, padahal kamu yang selama ini diam kerjakan semuanya. Alia hanya tersenyum, menepuk bahunya ringan. Kita mulai lagi. Namun, ibu mertua masih belum mudah luluh. Ia masih canggung melihat Alia berperan sebagai bos, apalagi bos keluarga. Suatu siang minggu, ibu mertua menghampiri Alia di teras. Dengan suara emosional, ia berkata pelan, Alia, Mama takut. Dulu Mama pikir kamu hanya istri rumah tangga. Sekarang kamu menjelma jadi pemimpin perusahaan. Mama, takut kalau peran kita hilang. Alia mendekat dan memeluknya. Bu, peran kita bukan hilang, tapi berkembang. Mama tetap Mama. Dan aku butuh restu Mama untuk ini semua. Air mata ibu mertua menetes. Iya, maafkan Mama yang keras. Peletakan pijakan baru, Alia bukan hanya pengusaha sukses, tapi juga sosok yang merawat hubungan. Ia mendekatkan kembali peran perempuan tradisional dan modern dalam satu icipan keberanian. Beberapa minggu kemudian, cabang pertama di kota besar resmi dibuka. Syukuran sederhana diadakan di kantor pusat di rumah mereka. Alia sebagai pemimpin memotong pita, Dimas menemani sambil tersenyum bangga. Ibu mertua berdiri di samping mereka, mata berkaca, untuk pertama kalinya dia tampak bangga pada Alia. Tapi di balik malu dan kebanggaan itu, titik konflik masih ada. Alia menyadari, memimpin bukan sekadar membuka pintu, ia harus konsisten menjaga bisnis itu tetap tumbuh. Investor mengawasi, kompetitor mengintai, dan suami masih belajar memahami perannya sebagai partner sejati. Bab 4 ditutup dengan pintu ke bab berikutnya. Alia membawa keluarga kecilnya ke dalam dunia bisnis, pertama langkah sukses. Namun masih banyak ujian di depan, bab 5 akan menggambarkan bagaimana ia mempertahankan diri dan hubungan saat bisnis makin melebar dan ancaman datang. Sore menjelang petang, suasana kantor cabang pertama yang baru diresmikan mulai sepi. Lampu-lampu sudah dinyalakan, menimbulkan kesan hangat dan profesional. Di balik layar, Alia masih sibuk mengecek laporan penjualan hari itu melalui laptop di meja kerjanya. Senyum tipis muncul melihat grafik naik, tanda kalau strategi ekspansi mulai menunjukkan hasil. Namun pikirannya melayang ke arah rumah. Ia tahu Dimas dan ibu mertua akan datang malam ini. Acara resmi, arisan perempuan sukses, lokal akan diadakan besok, dan mereka akan jadi model role model. Tapi ia juga tahu, di balik senyum, ada kebanggaan sekaligus beban. Pada saat yang sama, di rumah, Dimas berdiri di depan cermin, memeriksa setelan jasnya. Ada kegelisahan di wajahnya. Untuk pertama kali, ia merasa cemburu tapi juga bangga pada istrinya. Hatiku bergemuruh. Ia pun menghubungi Alia lewat telepon. Sayang, aku pulang cepat, ya. Aku mau bantu, mau ngobrolin acara besok. Alia menahan senyum. Rasa haru campur dilema. Oke, Mas. Aku tunggu di rumah, jawabnya. Malam ini penting, bukan hanya soal acara, tapi juga soal kekompakan keluarga menghadapi pandangan publik. Suami, mertua, dan istrinya akan digadang untuk tampil bersama di momen penting bisnisnya. Di mobil perjalanan pulang, Dimas menatap jalan gelap. Dia menatap ponselnya, foto syukuran, timeline media sosial ramai memuji Alia. Jantungnya tiba-tiba terasa berat. Ada rasa malu, selama ini ia minim kontribusi, sementara istrinya berdiri kokoh. Dia bertekad, malam ini, dia akan tampil memberi ruang bagi Alia, bukan sekadar penonton. Sesampainya di rumah, Alia sudah menunggu di ruang tamu. Ia memakai dress rapi dengan blazer, rambut tertata rapi, tampak anggun. Ibu mertua melirik, wajahnya sedikit gugup tapi berusaha tersenyum. Dimas mengangguk hormat dan membantu Alia meniadakan tas laptop ke meja. Sinyal kebersamaan memancar, namun juga diselingi getar emosi. Saat makan malam, olahan sederhana tetapi lezat tersaji. Atmosfer terasa hangat. Ibu mertua menanyakan persiapan acara besok. Bu, Mas, Alia menjelaskan, untuk besok kita perlu persatuan, semua hadir sebagai contoh keluarga yang mendukung perempuan berkarya. Ucapan lembutnya mengalir, menembus kebekuan yang masih tersisa. Dimas angkat bicara, iya, aku ingin bantu. Aku ada di belakang Alia sepenuhnya.
Ia menggenggam tangan istrinya. Sebuah sinyal kuat bahwa ia bukan hanya suami tapi partner sejati. Ibu mertua meneteskan air mata, tersadar kalau suami dan anak perempuannya tumbuh bersama dan saling mendukung. Namun, di tengah kehangatan, telepon Alia bergetar. Ia menekan layar, terlihat nama Invest Pro, di layar nama investor kedua yang siap gabung jika ekspansi kedua selesai. Dalam benaknya, titik klimaks baru muncul. Apakah harus memproyeksikan keberhasilan di acara besok, atau menyembunyikannya untuk menjaga fokus? Kemudian hanya 3 detik saja. Ia teringat, besok publik akan hadir, semua mata akan melihat. Gambaran momen paparazzi, publikasi lokal, dan potensi headline berita tentang keluarga pejuang wanita mengalir cepat di benaknya. Itu adalah titik balik dramatis. Ia harus memutuskan, akan ia tunjukkan ambisi penuh atau tetap bermain aman? Klarifikasi batin datang saat Dimas menatapnya penuh dukungan. Alia, apapun keputusanmu, kita sekeluarga siap. Mata Alia berkaca, tapi ia tegas. Ia raih ponsel, menunjukkannya ke Dimas dan ibu mertua. Besok, saya akan umumkan kabar investor baru dan ekspansi skala nasional. Ini bukan sekadar simbol, ini nyata, dan kalian bagian dari ini. Jadinya lebih dari sekadar peran simbolis. Ini adalah deklarasi kekuatan. Mertua terharu. Dimas makin bangga. Malam makin larut, tapi suasana semakin hangat. Mereka duduk bersama, berbincang soal skrip acara, pose foto, dan prolog singkat yang akan mereka sampaikan di depan publik. Ibu mertua bahkan mulai memberikan saran, kalau nanti bicara, jangan lupa bilang duluan tentang keluarga yang jadi support system. Suaranya lembut, perubahan besar dari ibu yang dulu meremehkan. Hari berikutnya datang. Cuaca cerah. Auditorium kampus dipenuhi undangan arisan dan tamu VIP. Kamera pers tempel, kursi penuh. Alia berdiri di panggung memakai blazer krim, pegang mic. Di panggung sampingnya, Dimas dan ibu mertua berdiri rapih. Penonton menahan napas. Awalnya acara berjalan ala arisan biasa, tapi MC memanggil nama Alia untuk sambutan. Bernapas dalam, Alia mulai. Selamat pagi, sahabat semua. Saya berdiri di sini bukan hanya sebagai wanita pejuang, tapi juga sebagai bagian dari keluarga yang percaya pada mimpi. Suaranya mengalir dramatis, terlihat dari ekspresi penonton yang terpaku. Ia lalu mengungkapkan secara terbuka berita kerja sama investor lebih besar. Mulai hari ini, brand Alia Girl resmi bekerja sama dengan Invest Pro dan akan ada cabang kedua, ketiga, hingga ke 10 kota besar dalam tahun ini. Saya juga bangga berdiri di depan orang yang menjadi tulang punggung saya, suami dan ibu tercinta. Sontak tepuk tangan meledak. Dimas menyesap muka penuh kebanggaan, terbuka di umum. Mertua menitikan air mata haru, apa yang dulu tidak ia mengerti, kini ia alami bersama. Beberapa saat setelah acara, awak media mendekat. Wawancara online dan live Insta muncul. Bagaimana perasaan Anda melihat keluarga menyatu dalam karir Anda? Pertanyaan lancar. Dimas menjawab, saya sangat bangga. Ini semua atas kerja keras Alia. Saya hanya ikut suportif. Mertua menambahkan, dulu saya ragu, tapi sekarang saya bangga, dan berharap semua ibu bisa seperti Alia. Malam itu, rumah dipenuhi pesan ucapan selamat, WhatsApp keluarga, grup arisan, hingga DM influencer bisnis. Suara keramaian tanpa harus mereka hadir secara fisik. Namun di balik layar, Alia duduk termenung. Ia berhasil, tapi kini tantangan baru muncul. Semenjak acara, arisan perempuan sukses, nama Alia Girl melesat jadi perbincangan. Tapi di balik gemerlap itu, tantangan mulai berdatangan seperti badai senyap yang menunggu untuk meledak tepat di depan wajah Alia. Di pagi yang relatif tenang, Alia duduk di ruang kerjanya, menelusuri laporan penjualan cabang kedua yang baru dibuka. Angka-angka meningkat, namun ada komentar buruk di media sosial, ada yang mencemooh, menyebut kesuksesan Alia hanya karena promo event. Tablet di tangannya bergetar berkali-kali, mengingatkan bahwa sorotan publik itu pedang bermata dua. Banyak nih komentar negatif. Bu, mau saya tanggapi? Tanya asistennya sambil menyodorkan layar smartphone. Alia hanya menghela napas dalam. Di satu sisi, ia ingin merendah tapi tegas. Di sisi lain, komunikasi publik harus dikendalikan. Ia putuskan, saya jawab secara profesional. Terima kasih atas kritiknya. Kami akan update kualitas produk dan layanan. Jawaban lewat akun resmi brand pun dikirim. Namun berita jauh lebih besar datang. Surat kabar lokal menulis artikel provokatif. Istri di tengah karir suami,
apakah ini normal? Alia Girl jadi sorotan sosial. Mereka nyinyir mempertanyakan peran suami Dimas, menebar keraguan pada keluarga Alia. Artikel itu viral di grup WhatsApp arisan dan grup kantor Dimas. Malamnya, suasana rumah tegang. Dimas pulang dengan wajah muram, langsung membentang koran di meja makan. Ibu mertua hanya termenung, sedangkan Alia meraih koran itu dengan hati dingin. Aku tahu, mereka hanya mau buat drama, ujarnya tegas. Tapi ini bukan masalah aku atau kamu, Mas. Ini soal prinsip. Kalau kita susah payah, kritik juga harus rasional dan profesional. Dimas melepas jasnya, menatap mata istrinya. Aku bangga. Tapi artikel ini bikin malu keluarga. Alia memegang tangannya. Tenang. Ini risiko saat kita tampil besar. Aku siap, dan kita pasti bisa lewati ini. Bersama. Perlahan, keraguan di mata mertua pun berkurang. Ibu mertua menepuk bahu Alia. Aku di belakang kamu. Ucapnya dengan lantang, tanda dukungan ibu yang kini sudah memahami. Beberapa hari kemudian, krisis manajemen dimulai. Alia mengundang media untuk factory visit di kantor pusat cabang, memberi kunjungan, memberi transparansi langkah produksi dan distribusi brand. Media datang, vlog, blogger, media lokal. Semua difasilitasi dengan baik. Mereka tampil keyakinan brand yang profesional. Saat sesi tanya-jawab, salah satu influencer brand memegang mic. Bu Alia, ada yang bilang keberhasilan brand ini karena akses suami di perusahaan besar. Alia tersenyum anggun, saya apresiasi bahwa suami memang support. Tapi strategi, kerja keras, dan keberanian saya yang bawa brand ini ke tahap ini. Suami, ia partner di rumah, bukan stakeholder bisnis. Kata, keberanian, itu meledak jadi headline esoknya. Banyak akun repost menegaskan tongkat estafet suami istri sejajar. Di kantor, investor pun mulai angkat bicara. Mereka khawatir akan backlash negatif, tapi juga melihat peluang. Brand yang transparan menangani isu publik berarti kepemimpinan yang matang. Tawaran investasi naik jadi lebih besar. Ada panggilan meeting mendadak, pesan investor ingin restrategi pasar dan PR agar brand tetap di jalur berkembang. Alia seolah mengatur orkestrasi besar. Ia rancang kampanye baru, konten edukasi soal entrepreneur perempuan, video tutorial produksi, hingga webinar terbuka. Semua minimal, tapi berdampak besar. Engagement sosial meningkat, citra brand membaik secara drastis. Keyakinan investor pun kembali kuat. Namun, di sisi lain, muncul drama internal. Salah satu reseller daerah terkena masalah pengiriman, dituduh menipu pembeli. Komunitas reseller protes keras. Imajinasinya bisa menghancurkan citra brand. Alia segera turun tangan, memimpin video call dengan reseller, CEO perusahaan logistik dan bahkan Dimas mendampingi, melembagakan pertemuan resmi untuk klarifikasi dan dukungan langsung untuk reseller yang bermasalah. Berita tersebut jadi bahan pelajaran profesional. Brand bukan sekadar jualan, tapi menangani masalah dengan hati dan integritas. Sebuah video klarifikasi resmi diunggah, ditonton ribuan kali dan memunculkan komentar positif atas sikap tegas dan bertanggung jawab brand. Malamnya, setelah segalanya tenang, Alia duduk di balkon rumah. Ia menatap langit malam, terbayang perjalanan panjang. Dimas duduk di sebelahnya, menatap dengan penuh pengertian. Kamu hebat, lirihnya. Alia tersenyum tipis, lalu berkata, ini baru permulaan, Mas. Kita masih harus hadapi tekanan investor, pesaing, dan publik. Tapi aku siap, jika kita tetap kompak. Dimas menggenggam tangannya erat. Ampun, aku bakal di samping kamu selalu. Ucapan sederhana, tapi mengandung janji besar. Pagi di kantor pusat di Jakarta terasa berbeda kali ini. Peluit admin memanggil, 2 ruangan meeting siap digunakan. Alia berdiri di hadapan tim investor dan manajemen pusat, senyum profesionalnya sedikit tertutup rasa tegang. Dalam agenda hari ini, penandatanganan kontrak distribusi nasional dan grand launching cabang ketiga hingga kelima. Namun, tak disangka, drama mulai muncul sebelum tanda tangan resmi. Seorang pria mengenakan setelan rapi masuk, perwakilan dari pesaing lama, brand kosmetik lokal yang merasa terganggu. Ia membawa dokumen dan berkata dingin. Alia, sebelum semua ini berjalan, Anda harus selesaikan isu pajak dan izin BPOM yang belum valid. Kami punya data lengkap. Kalau ini dilanjutkan, bisa bermasalah secara hukum. Gemuruh kecil muncul. Suasana rapat menjadi tegang. Investor saling pandang, beberapa wajah panik terlihat. Alia menelan ludah,
pikiran bekerja cepat. Lawan ini cerdik dan punya sumber daya. Ini bukan masalah biasa, melainkan ancaman reputasi. Alia berjingkat berdiri tegak, tepuk meja ringan. Suaranya pekat dan jelas. Kami memiliki semua dokumen lengkap. Izin BPOM sedang finalisasi, pajak sudah dibayar, dan tim legal sedang menuntaskan audit. Tentu, saya siap tunjukkan semua bukti. Ia meminta waktu 24 jam, rapat dilanjutkan keesokan hari setelah tim legal kantor pukul 5 sore. Pesaing itu menatap tajam tapi tak banyak bicara. Ia meninggalkan ruangan, meninggalkan semacam tantangan terbuka. Investor tercenung. Ketua Dewan berkata, "Baiklah, kita tunggu dokumentasi esok. Saya ingin yakin semua masalah tuntas." Semua berakhir malam itu, namun aura kekhawatiran tetap menggantung. Malamnya, Alia bersama Dimas dan ibu mertua duduk rapat kecil di ruang kerja kantor cabang pertama, kini digunakan sebagai ruang alternatif. Begitu suasana tenang, Alia buka folder legal, dokumen BPOM, laporan pajak, surat izin, semuanya lengkap. Bukti ini dipindahkan ke folder digital yang siap dikirim investor esok pagi. Wajah mereka semua terlihat tegang, namun tidak gentar. Dimas menatap istrinya dengan bangga, lalu pelan berkata, "Kamu hebat, Alia. Aku belajar sekali malam ini." Ia meraih tangannya, menepuk punggungnya perlahan. Ibu mertua menyeka air mata haru, "Maaf dulu pernah anggap sebelah mata. Sekarang aku melihat kamu seorang leader." Suaranya bergetar, bangga bercampur menyesal. Alia membalas senyum hangat. "Kita semua belajar. Bisnis itu bukan cuma angka dan strategi, tapi juga nyawa, nama, dan integritas keluarga." Keesokan harinya pukul 9, pikiran investor sibuk. Dokumen legal terpampang di layar, semuanya valid. Ketua Dewan lega, profesornya langsung gemetaran sedikit. "Semua clear," kata investor. "Kita lanjutkan kontrak, grand launching skala nasional." "Well done." Ledakan tepuk tangan memenuhi ruangan. Suasana berubah cepat jadi penuh optimisme, suatu pencapaian berarti setelah drama semalam. Namun di balik itu, pesaing lama itu menahan teks di media sosial, acak kata-kata soal isu izin dan pajak, dengan maksud mengguncang brand Alia tanpa bukti kuat, sekadar rumor. Hal ini cepat ditangkap oleh tim PR Alia. Mereka siapkan counter kampanye, klarifikasi resmi, konten vlog tentang proses perizinan, Kienda Livestream, semua dijalankan 24/7. Followers menyambut dengan positif. Brand justru makin populer karena terbuka dan responsif. Sementara di lini keluarga, momen berbeda terjadi. Di rumah kantor cabang, Alia dan Dimas merayakan momen mereka. Mereka tidak hanya pasangan, tapi kini partner bisnis sejati. Ibu mertua memasak nasi tumpeng kecil, perayaan keluarga informal untuk kesuksesan tim. Saat tumpeng dipotong di meja makan kantor, semua anggota tim merasa magis, kebersamaan keluarga dan profesionalisme berpadu. Namun drama masih mengintai. Hanya beberapa jam setelah grand launching diumumkan, muncul kabar, seorang artis jadi brand ambasador pesaing mengunggah story, menyindir Alia hanya pedagang kosmetik kecil. Story itu meledak viral. Netizen terbagi, pendukung Alia protes, yang lain tertawa mengejek. Kabar negatif langsung jadi bahan cemoohan. Alia mendapat pesan panjang dari pakar PR yang ia kontrak. "Kita butuh strategi mendalam, video mikro storytelling tentang perjalanan Anda, challenge, keluarga, mother support." Malamnya, mereka bersatu lagi, diskusi jalan cerita, film singkat behind the scene perjalanan Alia, dari resign menghadapi mertua, menjadi CEO brand besar. Mereka rekam di ruang tamu, ibu mertua dan Dimas bicara spontan tentang perubahan. Rekaman ini disunting dengan dramatis, emosional, dramanya nyata. Video dirilis dan langsung viral. Netizen tertawa haru, banyak komentar. "Luar biasa." Ibu mertua saja terharu sama istrinya sendiri. Keluarga solid itu senjata dahsyat. Momentum ini menjadikan brand Alia makin solid dan reputasinya naik pesat. Bahkan investor merasa percaya diri. Sinar sore menyusup ke ruang kerja kantor pusat, menyorot papan visi yang sudah dipenuhi logo brand dan milestone pencapaian. Alia berdiri di hadapan cermin besar, menata blazer dan rambut rapi. Hari ini bukan hari biasa. Hari ini adalah hari penting di mana ia akan duduk bersama tim investor, broker, dan pengacara untuk membahas rencana go public Alia Girl. Sejak ekspansi nasional dan video viral keluarga harmonis, kini sang investor utama mengusulkan langkah ambisius, menempatkan Alia Girl di bursa saham dalam waktu 6 bulan.
Harga saham awal akan ditentukan berdasarkan valuasi dan kinerja. Ini momen pamungkas untuk brand sekaligus keluarga. Alia menatap pantulan dirinya di kaca, napas dalam. Inilah titik di mana ia bukan lagi sekadar pengusaha perempuan biasa, tapi pemimpin sebuah perusahaan publik. Ia menutup mata sejenak dan berkata dalam hati, "Aku siap." Pukul 9 pagi rapat besar dimulai. Ruang konferensi penuh investor, konsultan pasar modal, tim legal, dan berbagai kepala departemen ambil tempat. Dimas, di samping Alia, memegang tangan istrinya, simbol dukungan sejati. Presenter broker memaparkan skema IPO, proyeksi keuntungan, bahaya fluktuasi saham, hingga strategi marketing gaung publikasi pasca pencatatan. Ketegangan makin nyata saat broker bertanya tajam, apakah brand sudah siap menerima tekanan publik? Apakah kerangka perusahaan familiaran siap berubah ke level publikasi global? Semua mata tertuju pada Alia. Ia menghela napas, kemudian bicara, "Kita sudah lewat tahap verifikasi dokumen, audit legal, sistem manajemen mutu, dan kesiapsiagaan PR. Vision kita bukan hanya jualan produk, tetapi membangun brand sebagai aset sosial yang memberi ruang pada perempuan Indonesia bertransformasi." Suaranya tenang tapi tegas, membuat ruangan bergema oleh kepercayaan. Dimas berdiri dan menambahkan, "Saya ingin podkan satu hal, keluarga saya mendukung proyek ini 100%. Kita komit menjalankan transparansi, good governance, dan keberlanjutan. Bukan hanya bisnis, tapi legacy untuk generasi berikutnya." Investor mengangguk, ada sinyal keyakinan. Setelah 3 jam diskusi berat, seluruh pihak mencapai konsensus. Letter of intent ditandatangani. Pelan tapi pasti, agenda publikasi perusahaan mulailah berjalan. Beberapa hari kemudian, suasana rumah berbeda. Sore itu ibu mertua masuk rumah kantor cabang pertama, tasnya penuh dokumen, wajahnya semringah tapi penuh hormat. Ia berjalan ke ruang rapat kecil, di mana Alia, Dimas, dan tim sedang berdiskusi poster kampanye IPO. Foto Alia berdiri gagah, tagline, "Dari rumah menjadi bursa," serta blueprint keberlanjutan sosial. Ibu mertua tersenyum haru menyaksikan anak laki dan menantunya bekerja sama, dua sosok yang sebelumnya bertentangan kini kompak membangun mimpi besar. Ia ikut duduk dan ambil pena. "Jika butuh kutipan dari saya sebagai stakeholder keluarga, silakan tambahkan. Saya siap." Alia menitikkan air mata. "Ma, ini bukan hanya untuk saya. Ini untuk ibu-ibu seperti kamu yang dulu meragukan saya. Ini untuk semua perempuan yang punya mimpi." Suasana menjadi haru, akuisisi emosional yang sulit digambarkan. Namun, bukan berarti perjalanan ini mulus. Hari-hari berikutnya sorotan media membuat tekanan membengkak. Tudingan soal keluarga entertainment, bagaimana manajeri bersama, kembali bermunculan. Topik diskusi malam di warung hingga radio talkshow nasional mulai menyoroti, apakah IPO ini sudah layak? Atau hanya karena nepotisme keluarga, mereka mempertanyakan. Suatu malam, Dimas pulang dengan kepala tertunduk. Ia serahkan sekotak koran dan tablet berisi komentar pedas di forum online. "Lihat, Mas," katanya lembut. "Bahkan teman kerjaku bilang ini cuma sensasi belaka." Alia melihatnya, kemudian pelan berkata, "Kita sudah di jalan, kita harus tunjukkan," ujarnya sambil membuka browser yang menampilkan laporan audit mutu produk dan retensi pelanggan tinggi. "Kita punya data, bukan sensasi." Beberapa minggu kemudian, Alia siapkan tur kunjungan pabrik plus serangkaian konferensi pers bertajuk "Perempuan di Puncak Pasar Modal", termasuk undangan ke stasiun TV berita nasional. Ia tampil anggun, profesional, namanya lebih dari sekadar brand girl, tapi CEO yang punya nilai sosial tinggi. Pada salah satu sesi wawancara, reporter bertanya, "Bu Alia, apakah Anda khawatir saat bursa saham nanti masyarakat nantinya akan menilai brand Anda dari grafik keuntungan bukan dari kisah pribadi?" Alia tersenyum. "Justru itulah keunikannya. Grafik kami bukan hanya angka, mereka adalah jejak perjuangan. Mereka adalah jejak keluarga. Ketika kita bangkit dari aspirasi pribadi dan tekanan keluarga, maka bursa saham itu adalah tempat sahab bermimpi. Saya ingin masyarakat tahu, saham bukan hanya alat spekulasi, tapi wujud mimpi yang bisa dicapai dengan kerja keras." Pernyataannya langsung jadi headlines di laman besoknya. Banyak publik pria dan wanita memuji, bahkan kolom komentar online penuh dengan pujian, inspiratif. Keluarga harmonis kokoh. Baru kali ini IPO brand lokal yang menyentuh hati. Tetapi drama belum usai. Beberapa investor mendadak mundur, khawatir reputasi dan risiko tindakan publik masih tinggi.
Rapat mendadak digelar. Kurs pengeluaran biaya tambahan untuk kampanye PR dan penjaminan aset properti naik. Biaya IPO pun meningkat. Alia duduk tenang saat rapat. Ia menyadari ini tantangan, bukan kegagalan. Kita akan renegosiasi iuran investor, kita tampilkan audit kita tampilkan citra brand, ini momen memfilter investor yang percaya visi tidak hanya hitung-hitungan. Ujarnya mantap. Dimas merespon, saya siap bantu, bahkan relasi kantor saya pun bisa buka jalan jika diperlukan. Mereka memutuskan untuk menambah roadshow ke media bisnis dan universitas. Roadshow ini tampilkan visi brand, sebagai perusahaan sosial, memberdayakan perempuan, dan wirausaha keluarga. Roadshow abonemen publik dibuka, dan menarik 3 investor anyar, termasuk dana pensiun pemerintah daerah yang fokus pada moral impact. Dengan modal baru itu, proses IPO kembali aktif. Minggu depan, permohonan resmi ke otoritas bursa diajukan. Economist, influencer, bingung menghadapi sosok Alia, sebuah brand IPO dari wanita muda, dengan cerita personal dan manajemen keluarga realistis. Dan di malam sebelum pengumuman resmi listing, keluarga Alia berkumpul lagi di rumah kantor. Mereka makan malam sederhana, tapi penuh makna. Ibu mertua, dengan bangga berkata, saya cuma ingin bilang, maaf dulu, dan saya bangga sekali sama kalian semua. Dimas peluk istrinya, air mata bahagia menetes. Alia balas pelukan, kita sudah sejauh ini, besok akan sejarah besar. Ruang konferensi kecil di kantor pusat mendadak penuh sesak. Lampu sorot mengarah ke layar besar yang menampilkan tiker saham, Alia. Hari ini adalah hari H saat saham Alia Girl resmi listing di bursa. Jantung semua orang berdebar. Investor, tim, keluarga, semua menyatu dalam satu ketegangan hidup. Tiker bergulir. Dan, harga pembukaan langsung naik 15%. Suasana meledak histeris. Investor saling bersorak. Banyak yang lepas kacamata dan memeluk satu sama lain. Dimas berdiri gemetar, bahkan ia hampir menangis. Ibu mertua memegang tangan suaminya, air mata bahagia berlinang, matanya menatap istrinya penuh kebanggaan. Alia duduk di tengah ruangan, menahan degup kuat di dadanya. Ia menutup mata sejenak dan berkata dalam hati, ini bukan hanya untuk kita, ini suara perempuan Indonesia. Suami menepuk bahunya, terlalu hebat, bisiknya. Namun momen euforia langsung ditepis oleh kekhawatiran. Setelah lonjakan pembukaan, grafik saham tiba-tiba turun hampir 10%. Pesan masuk mengguncang, trader retail mulai jual, harga ketinggian, butuh strategi stabilisasi. Tatapan investor ramai berubah dari gembira ke was-was. Alia berdiri tegar. Tenang, katanya lantang. Kita sudah antisipasi. Kita akan keluarkan dividen kecil tahun pertama, kampanye PR baru, dan partnership ulang, strategi stabilisasi sudah siap. Ia menarik napas panjang, ini bukan sekedar jual beli saham, ini pertaruhan reputasi dan kepercayaan. Seiring hari bergulir, grafik pun bertahan. Fluktuasi masih ada, tapi tak anjlok. Media bisnis merilis artikel positif seperti, Alia Girl, IPO impresif dari brand keluarga yang transformatif. Trending di media sosial, perempuan ke bursa, Alia Girl Lipo. Suara kegembiraan lagi memenuhi timeline. Malam hari, konser kecil dilakukan di rooftop kantor pusat, keluarga dan karyawan hadir, gelas sparkling juice di tangan. Dimas berdiri di podium kecil dan bicara. Saat ini, harga saham bisa naik atau turun, tergantung kita semua. Tapi satu yang pasti, ibu kita, yaitu Alia, telah menunjukkan bahwa mimpi tidak mengenal batas. Alia berdiri selangkah di belakang. Ia tersenyum penuh arti dan melambai ke arah ibu mertua dan suami. Penonton dibuat ikut haru. Namun drama bab 9 benar-benar meledak malam itu. Seorang kompetitor besar mengeluarkan statement di media bisnis. Kami perhatikan harga saham Alia Girl sangat tinggi, tapi kapitalisasi pasar sebenarnya terlalu cepat. Mungkin ini bubble. Tolong investor lebih bijak. Instantly, hashtag negatif muncul, Alia Girl overvalued. Alia mendengar kabar itu melalui notifikasi dan langsung sadar. Ini bukan hanya soal publikasi positif, tapi juga pertempuran opini di ranah finansial. Ia langsung kontak konsultan pasar saham dan PR, jadwalkan konferensi pers keesokan pagi. Malam itu, ia tidak tidur. Bersama tim kecilnya di kantor atap, mereka siapkan jawaban data, pertumbuhan bulanan, retensi pelanggan, proyeksi pendapatan jangka panjang. Bahkan mereka siapkan mock Yenda, jawaban atas tuduhan, bubble valuation. Di pukul 2 dini hari,
di kamar singgah kantor, Alia merapikan dokumen. Dimas masuk dengan kopi dan biskuit hangat. Ia sendirian duduk di samping istri. "Kamu gak sendiri," katanya lembut. Alia menjawab, "Ini bukan perang sendiri. Ini perang visi, jangka panjang." Seteguh itu komitmennya. Besoknya pagi-pagi, konferensi pers diadakan di Balai Media Bursa. Mikrofone penuh. Reporter tanya tajam, "Ibu Alia, bagaimana saudara tanggapi isu bubble valuation ini?" Dengan tenang, Alia berdiri tegap. "Angka tidak bisa bohong. Kami buka laporan keuangan ke publik. Bulanan, transparan, audited. Jika itu bubble, maka saham mana yang dunia dengar tiap hari ceritanya? Kita bukan sekadar jual hype, kita jual progres." Penonton terdiam, jawabannya lugas dan penuh keberanian. Seiring konferensi berjalan, layar ticker kembali positif. Imaji saham naik stabil 5% dan turun 2%. Namun akumulasi tetap menguat. Media headline muncul, Alia Girl tunjukkan respons IPO profesional, data transparansi lawan tuduhan bubble. Pandangan berubah, kecurigaan jadi simpati, skeptisisme jadi apresiasi. Pagi itu, kantor pusat Alia Girl dipenuhi aura haru. Setelah IPO yang dramatis, kini saatnya deal terakhir di tangan. Tawaran akuisisi strategis oleh grup multinasional dari luar negeri. Angka yang disebut bukan main. Ini potensi takeover yang bisa bawa brand ke panggung global, tapi tentu berarti Alia kehilangan sebagian kendali. Tepat disinilah titik pilihan besar. Alia duduk di pojok ruang konferensi, memegang proposal akuisisi. Suaranya berat saat membuka rapat internal. "Ini tawaran besar, tapi berarti kita kehilangan sebagian visi keluarga. Aku butuh pendapat kalian, tim, keluarga, dan investor." Suasana tegang, tiap orang menahan napas. Dimas berdiri, bicara dengan emosional, "Aku bangga kalau brand ini bisa besar jadi global. Tapi aku juga takut visi keluarga kehilangan arah." Ibu mertua mengangguk, mata berkaca. "Alia, aku percaya sama kamu. Apapun keputusanmu, keluarga mendukung." Ketegangan semakin memuncak. Investor utama pro-akuisisi karena nilai tinggi dan peluang pasar besar. Sebagian kecil investor minoritas khawatir akan reputasi. Apakah brand perempuan kuat akan tetap dipertahankan? Mereka meminta jaminan struktural, kursi board tetap dipegang Alia dan keluarga. Alia menarik napas dalam, kemudian bicara tegas, "Aku akan terima, tetapi syaratnya, aku pegang 51% saham, posisi CEO saya pertahankan. Dewan direksi harus memasukkan 1 orang dari keluarga kita, 1 orang dari tim pekerja, dan 1 independen. Brand ini akan tetap brand keluarga, meski go global." Negosiasi berlangsung ketat. Beberapa jam kemudian, tanda tangan virtual dimulai, ekspresi tegang berubah jadi lega saat semua pihak menandatangani kesepakatan. Tepuk tangan pecah. Tepat saat itulah, media internasional menangkap momen ini. Headline global langsung heboh, "From Home to Wealth, Alia Girl's bold stand in global acquisition." Malamnya, semua tim dan keluarga berkumpul di rooftop kantor. Ada perayaan kecil, kembang api mini, suara, Alia CEO of listed global brand, tiba-tiba menggema. Suasana haru, usahanya sejak resign, dibuang, dihina, lalu menghancurkan stigma dan membangun kerajaan dari nol, semua tercapai. Dimas dan ibu mertua memeluknya, lalu melepas pelukan itu sambil tertawa dan menangis. Tapi bukan akhir. Tepat saat lampu pudar, Alia berdiri sendiri di tepi rooftop. Ia menatap langit malam, merenung, ini baru permulaan. Tantangan berikutnya, pasar global, regulasi luar negeri, budaya baru, aku siap. Di belakangnya, suara Dimas, "Kita hadapi bersama, masih brand istri." Ia bergumam kecil, "Partner, bukan penonton." Sahabat cerita Momo. Dari seorang istri yang dibuang, dari penghinaan mertua dan gengsi suami, hingga menjadi CEO perempuan pertama yang IPO dan go international, perjalanan ini bukan hanya soal bisnis. Ini adalah tentang kekuatan dalam kesendirian, keberanian saat diremehkan, dan cinta yang ditemukan dalam dukungan keluarga sejati. Kami bukan sempurna, tapi kami bertumbuh, saling menguatkan. Kalau kamu pernah merasa kecil, pernah dilemahkan, ingat ini. Biji kecil bisa tumbuh jadi pohon tinggi jika dirawat dan diberi kesempatan. Akhir dari satu bab adalah awal dari bab yang lebih besar. Kalau sekarang kamu sedang berada di titik lemah, tidak apa-apa. Justru dari sana, kita bisa bangkit lebih kuat dari sebelumnya.
Kalau kamu merasa perjalanan ini menyentuh, like video ini, subscribe, nyalakan lonceng biar kamu gak ketinggalan kisah selanjutnya. Tulis komentar, aku berani bangkit, dan sebutkan satu mimpi besar kamu. Karena sahabat, kisah ini bukan milik Alia saja. Ini milik siapa saja yang masih punya nyali untuk bangkit dari nol. Kita lanjut bareng, lembaran baru, penuh harapan dan kekuatan. Sampai jumpa di next episode. Lebih besar, lebih berani, lebih kita.